Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya kesehatan dan kesempatan untuk memaparkan hasil analisis kali ini. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Syamsida MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah profesi keguruan dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis kasus saya yang berjudul "Diberi Kepercayaan Mengajar di Rumah, Guru ini Malah Cabuli Muridnya". Sebelumnya, perkenalkan saya Nurwulan dengan NIM 19280400022. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Baik, adapun kronologi kejadiannya, kasus ini terungkap pada saat korban mengeluh sakit pada organ vitalnya. Kemudian dia mengadu kepada ayahnya. Karena merasa khawatir, sang ayah langsung membawa anaknya untuk diperiksa. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada terjadi koyak pada kemaluannya. Kelakuan bejat pelaku dilakukan secara berulang kali. Kejadian ini bermula pada pertengahan Januari lalu. Si pelaku saat itu datang ke rumah korban untuk mengajar, tapi malah mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar, kata Kasat Reskrim Polres setempat pada hari Selasa 16 Februari 2021. Di dalam kamar, sambung Kasat Reskrim Polres setempat, guru muda tersebut melancarkan aksi cabulnya terhadap muridnya sendiri. Kemudian terjadilah persetubuhan, ujarnya. Mirisnya, pelaku mengulangi perbuatannya tersebut. Pencabulan terakhir terjadi pada hari Sabtu 23 Januari 2021 malam. Atas kejadian tersebut, ayah korban langsung melapor kepada polisi dan pihak kepolisian langsung bertindak. Hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pihak kepolisian mengenai hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku. Baik, adapun teori-teori pendukung dari kasus ini yaitu yang pertama kekerasan seksual dan yang kedua kecerdasan emosional. Nah, teori yang pertama yaitu kekerasan seksual. Adapun pengertian kekerasan seksual menurut para ahli yaitu yang pertama menurut WHO. Tindakan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, emosional, dan penelantaran, bahkan pengeksploitasian yang dilakukan oleh orang tua dan pengasuhnya. Kekerasan terhadap anak juga merupakan tindakan yang dapat menyebabkan anak berada dalam ancaman. Yang kedua, menurut Porwandi tahun 2000, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gangguan-gangguan seksual, ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek atau jenis kelamin korban, memaksa bersetubuh seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau melukai korban. Yang ketiga, menurut Siska dan Monica 2009, mengatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. Angka kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahunnya. Yang keempat, menurut Boyk 1992 dan Stanko 1996, mendefinisikan kekerasan seksual adalah sesuatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan, sebab
ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak, ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Selanjutnya yaitu teori kecerdasan emosional. Yang pertama, menurut Crow dan Crow 1958, pengertian emosi itu adalah sebagai berikut. Emosi adalah pengalaman efektif yang disertai penyesuaian diri dalam individu tentang keadaan mental dan fisik berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Yang kedua, menurut Solovey dan Mayer 1990, mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai suatu jenis kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial pada diri sendiri dan orang lain, memilah-milah semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Dan yang ketiga, menurut Dwi Sunar P. tahun 2010, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Daniel Goleman mendefinisikan kecerdasan emosional ada 5 komponen penting, yaitu 1. Mengenali emosi, 2. Mengelola emosi, 3. Motivasi diri sendiri, 4. Mengenali emosi orang lain, dan yang kelima, membina hubungan. Yang pertama itu mengenali emosi diri. Kecerdasan diri yaitu mengetahui apa yang dirasakan seseorang pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, mengelola emosi diri, yaitu menangani emosi diri sendiri agar berdampak positif bagi pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya tujuan, serta mampu menetralisir tekanan emosi. Yang ketiga, motivasi diri, yaitu menggunakan hasrat paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun manusia menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Kunci motivasi adalah memanfaatkan emosi sehingga dapat mendukung kesuksesan hidup seseorang. Yang keempat, mengenali emosi orang lain atau empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan banyak orang atau masyarakat. Yang kelima atau yang terakhir, membina hubungan, yaitu kemampuan mengendalikan dan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. Goleman tahun 1997 menjelaskan ada 2 faktor kecerdasan emosional individu, yaitu 1. Lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan pada saat masih bayi melalui ekspresi. Peristiwa emosional yang terjadi pada masa anak-anak akan melekat dan menetap secara permanen hingga dewasa. Kehidupan emosional yang dipupuk dalam keluarga sangat berguna bagi anak kelak di kemudian hari. Yang kedua, lingkungan non-keluarga. Hal yang terkait adalah lingkungan masyarakat dan pendidikan. Kecerdasan emosional ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya ditujukan dalam suatu aktivitas bermain.
Nah, dari kasus tersebut yang dapat saya sarankan yaitu memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang kedua, memberikan ganjaran kepada pelaku berupa penurunan jabatan atau bahkan dipecat. Dan yang ketiga, kita harus melakukan upaya menangani pelecehan-pelecehan terhadap anak. Adapun upaya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, upaya preventif, menanggulangi tindak pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan upaya preventif dapat dilakukan dengan terlebih dahulu masyarakat perlu mengetahui penyebab pelaku melakukan tindakan tersebut. Pendidikan seksual sejak dini untuk anak dan orang tua menjadi titik awal yang baik untuk perlindungan diri bagi anak. Pendidikan seksual bukan pendewasaan dini seorang anak, namun pengenalan pada anak mengenai organ-organ tubuh dan yang harus dilindungi oleh dirinya sendiri. Yang kedua, upaya preventif. Upaya preventif dalam menangani pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak adalah berupa sanksi-sanksi pidana yang telah diatur oleh perundang-undang yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Baik, itulah hasil pemaparan analisis kasus dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.